Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya M. Haji Permana, NIM 2018 1511133. Di sini saya dari kelas 5D. Di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester mata pembelajaran pendidikan olahraga yang diampu oleh dosen Hengki Kumbara, MKes, MPD, AIFO. Soal pertama yaitu menurut pendapat saudara, mengapa pendidikan kesehatan memiliki kedudukan yang sama? Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Pendidikan jasmani merupakan bagian integrasi dari sistem pendidikan nasional yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematik bertujuan untuk meningkatkan individu secara organik, perspektual, kognitif, sosial, dan emosional. Pengertian pendidikan jasmani menurut UNESCO dalam International Charter of Physical Education and Sport tahun 1978 sebagai berikut. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan seorang dapat sebagai individu atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematika melalui berbagai kegiatan jasmani dalam rangka meningkatkan kemampuan keterampilan jasmani, pertumbuhan kecerdasan, pembentukan watak. Itulah jawaban dari soal yang pertama. Soal kedua yaitu mengapa pendidikan kesehatan dapat membantu siswa mencapai dalam derajat hidup? Jawabannya ialah menurut H. L. Bloom ada 4 faktor yang mempengaruhi status kesehatan, derajat kesehatan masyarakat atau perorangan. Faktor tersebut adalah keturunan, pelayanan, kesehatan, dan perilaku dan lingkungan. Faktor keturunan atau genetik, manusia bisa menurunkan suatu penyakit kepada keturunannya. Pelayanan kesehatan cukup memberi adil sebab sebagai contoh jarak pusat pelayanan kesehatan. Perilaku sehat adalah segala tindakan seseorang dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan. Menurut Becker tahun 1979, perilaku tersendiri tersebut dapat dikategorikan dengan perilaku berselubung dan perilaku tidak terselubung. Harvard Behavior. Perilaku terselubung secara berupa pengetahuan dan sikap seorang terhadap suatu objek. Sedangkan perilaku tidak terselubung adalah perilaku yang sudah merupakan aksi atau tindakan usaha yang paling efektif dalam mengubah perilaku dari perilaku yang merugikan kesehatan ke arah perilaku yang menguntungkan kesehatan adalah melalui pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan tidak lepas dari proses pembelajaran dan faktor-faktor manusia yang berperan sebagai proses belajar adalah kematangan pengetahuan dan motivasi menurut Noto Mojo tahun 2003. Pendidikan kesehatan adalah suatu bentuk intervensi atau upaya kesehatan yang ditujukan kepada perilaku agar perilaku tersebut kondusif untuk kesehatan, untuk mengubah pemahaman perilaku. Belum sehat menjadi perilaku sehat. Menurut Ashworth tahun 1983, membagi menjadi 3 macam, yaitu satu perilaku yang menjadikan kesehatan sebagai suatu yang bernilai di masyarakat sehingga kadar kesehatan mempunyai tanggung jawab di dalam penyuluhannya. Yang kedua, secara mandiri mampu pelayanan ini kesehatan dasar diarahkan agar dikelola sendiri oleh masyarakat dalam bentuk yang dinyata, contohnya adalah posyandu. Mendorong perkembangan dan penggunaan sarana pelayanan kesehatan. Yang ketiga, cara tepat. Baiklah, itulah jawaban saya dari soal nomor 2. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu soalnya sebutkan dan jelaskan satu program kesehatan yang dapat membantu membangkitkan kecerdasan siswa di lingkungan sekolah. Untuk meningkatkan kecerdasan siswa di lingkungan sekolah, yang pertama yaitu sediakan tempat sampah. Mengapa?
karena guru dan pihak sekolah bisa membuat rambu-rambu untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ada baiknya setiap sekolah atau setiap kelas itu disediakan kotak sampah, membantu atau menjaga kebersihan dalam dirinya atau lingkungan sekolah tersebut. Yang kedua, budaya saling mengingatkan. Mengingatkan dalam kategori kebaikan, bukan dalam keburukan. Guru perlu mengajak anak-anak untuk mengingatkan teman-teman yang lupa membuang sampah pada tempatnya, untuk saling mengingatkan dalam bentuk kebaikan. Yang ketiga, contoh dari orang dewasa. Orang dewasa itu adalah panutan dari siswa yang dikategorikan yang umurnya masih dapat meniru perilaku orang yang dewasa yang lebih tua darinya. Ada baiknya orang dewasa, guru contohnya, perlu memberi contoh nyata pada anak, sebab anak lebih untuk meniru ketimbang melaksanakan nasihat. Lebih baik meniru daripada dinasihatkan, seperti itu. Contoh ketiga yaitu membersihkan kelas. Rutin membersihkan kelas adalah buat jadwal rutin untuk bersama-sama membersihkan ruangan kelas dengan suasana yang menyenangkan, agar sesi bersih-bersih tidak seperti beban. Bertanggung jawab membersihkan bagi tertentu di kelas, disediakan alat bersih-bersih dengan bentuk warna yang sesuai anak inginkan atau anak yang senangi. Yang kelima, peduli toilet. Toilet biasanya menjadi ukuran bersih atau tidaknya suatu lingkungan sekolah. Kalau toiletnya bersih, biasanya bagian lain dari sekolah juga akan bersih, asri dan tertata dengan baik. Demikian jadi ingatkan anak-anak untuk menjaga kebersihan dengan menyiram toilet sampai bersih setelah memakainya. Anak-anak juga nanti akan terbiasa dengan perilaku atau dengan contoh-contoh yang baik dalam sekolah tersebut. Yang keenam, keasrian lingkungan. Bersih saja tidak cukup. Agar lingkungan sekolah nyaman, keasrian sekolah juga perlu mendapat perhatian. Untuk membuat lingkungan sekolah lebih asri, guru dan pihak sekolah bisa menetapkan hari tertentu untuk menjaga anak-anak menanam bunga, sayur, dan pohon atau yang berbahan hijau-hijauan, tumbuh-tumbuhan. Yang ketujuh, yang terakhir, yaitu sudut kreatif. Salah satu masalah yang kerap dihadapi guru maupun orang tua saat menjaga kebersihan lingkungan ialah dinding yang kotor akibat coretan anak. Yaitu anak diperbolehkan untuk mencoret-coret apa saja, melainkan jangan di dinding atau kita menyediakan papan tulis atau seperti bahan-bahan pelukis bisa juga. Jangan hentikan, jangan larang anak itu, walaupun kreatifnya, bagaimanapun kekreatifannya, pemikirannya, kita harus menyediakan, jangan untuk melarang. Itu pesan dari saya. Seperti itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, terkhususnya pada dosen pengampu saya, Pak Dosen Hengki Kumbara. Saya mohon maaf. Pada teman-teman yang nonton video saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.